Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di vlog Juru Baca. Saya Sanas Pahani. Kita ngobrolin buku baru Eka Kurniawan, terbitan Gramedia Pustaka Utama. Saya beli di satu lapak online kesayangan saya, kedai buku. Dia salah satu reseller yang bekerja sama dengan Gramedia. Ya, bukunya udah saya baca, saya suka. Sekarang kita mau bahas tipis-tipis. Dikit-dikit spoiler nggak apa-apa ya. Bukunya unik. Sekali lagi saya bilang saya suka, saya udah baca. Saya ada, tapi kayaknya nggak ada yang nangkap, mungkin belum. Saya bilang ini buku ditulis seperti ditulis oleh dua pencerita ulung, Ahmad Tohari dan Hans Christian Andersen. Seperti dongeng, tapi juga realis yang menggambarkan kehidupan rakyat biasa di kampung-kampung kita, tapi ada rasa seperti dongengnya Andersen itu. Gitu. Ini pujian, bukan apa ya? Ya saya merasakan itu ada ketika membacakan ini gitu. Oke, kita akan bahas. Bukunya unik, dikemas seperti ini. Ada amplop. Wih, kita kayak unboxing ya. Saya beli dua di kedai buku, dua buku maksud saya. Tadinya saya membeli satu buku yang terkait jurnalisme, tapi kemudian ketika saya pesan duluan buku itu, ketika saya tahu kedai buku menawarkan PO buku ini, saya kemudian juga memesan ini dan agak menunggu sedikit. Kemarin bukunya udah saya terima. Covernya itu kita bahas covernya dulu. Ini sama, covernya sama dengan amplopnya yang di bagian dari kemasan ini ya. Itu covernya menggambarkan isi ceritanya udah gitu. Ada Eka Kurniawan, ada judulnya sebuah cerita ya, karena isinya memang sebuah cerita gitu. Terus ilustrasinya ada dua orang tokoh utama, laki-laki dan perempuan berhadapan, kaku, tegang. Di antaranya sebuah sumur yang berdinding batu dengan tali yang besar sekali. Kita bisa bayangkan sumurnya dalam karena apa? Karena di sekitarnya adalah pohon-pohon yang kering meranggas. Di belakangnya ada bukit yang juga nampak tandus, kemudian langitnya kering terik begitu. Lahannya juga kering coklat, tanah apa namanya, bukan rerumputan. Itu menggambarkan dunia cerita yang akan kita temukan ketika membaca buku ini gitu. Di belakangnya sama persis sih dengan bukunya ya. Jadi kita lihat lahan, ada lahan berbukit-bukit begitu. Ada satu pohon yang masih hidup, itu pun kering. Yang lainnya juga pohon-pohon yang tandus. Itu gambaran cerita yang akan kita temukan di desa yang tidak disebutkan namanya dalam cerita, yang menjadi setting cerita ini. Ceritanya apa sih? Ceritanya itu tadi saya bilang kayak dongeng, beneran kayak dongeng gitu. Dongeng cinta yang pedih. Saya membayangkan kayak dongeng apa ya? Dongeng tukang buat sepatu gitu, yang Andersen gitu, yang cintanya putus, cintanya gagal, kasih tak sampai begitu, yang miskin. Tapi settingnya adalah realis banget, realis. Meskipun tidak disebutkan di mana gitu di cerita ini, di Indonesia di mana juga nggak jelas gitu, bukan nggak jelas, nggak disebutkan, tapi kita bisa menggambarkan, bisa menangkap, bisa paham itu di Indonesia gitu. Ada sawah, ada sungai, ada pohon nipah, ada pohon kering, bukit, sumur, gambaran kehidupan kondisi apa pedesaan di Indonesia banget kan gitu. Kita agak rugi nih
Ruginya kenapa? Karena justru orang luar dulu yang bisa membaca duluan lewat terjemahannya ya. Ini terbit duluan di dalam bahasa Inggris dalam kumpulan antologi cerita Tales of Two Planet, terbit 2020 tahun lalu, Penguin Books, judulnya The Well, Sumur, terjemahan. Ya, Eka menulis dalam bahasa Indonesia, kemudian diterjemahkan. Saya nggak tahu apakah dia menulis untuk antologi itu atau memang dia punya cerita yang kemudian ketika ada kesempatan untuk membukukan tawaran untuk ikut dalam satu antologi, dia mengirimkan itu gitu. Tapi tidak penting karena ceritanya emang bagus, emang bagus banget saya. Nggak bermacam-macam dengan gaya cerita, gitu, dengan style gitu. Ya dia bercerita aja dengan bahasa yang lancar, membangun peristiwa, deskripsi dengan wajar. Karena ini bukan dunia yang bergaya, bukan dunia yang lugas gitu. Yang diceritakan adalah kehidupan orang-orang desa. Tokoh-tokohnya adalah orang desa yang bertahan hidup, yang merasakan cinta tumbuh gitu. Sebelum terbit kan Eka dan penerbitnya beberapa kali bagian dari memperkenalkan konsep buku ini kepada publik mungkin ya. Ini ceritanya sekitar 5.000 kata. Itu kan tanggung banget ya. Terlalu panjang untuk sebuah cerpen, tapi terlalu pendek untuk disebut sebagai novel atau bahkan novelet gitu. Di dunia penerbitan itu ada semacam konvensi terkait dengan volume kata dalam cerita itu disebut apa. Nah, itu kesulitan persoalan buku ini barangkali ya. Ini konvensi aja sebenarnya gitu di dalam penerbitan dan di barat dalam bahasa Inggris sebenarnya, tapi kita bisa pakai sebenarnya ya. Tidak terlalu populer di Indonesia gitu. Cuman beberapa penerbit merujuk ini sebagai patokan, konvensi bukan aturan yang kaku gitu ya. Cerita dengan panjang 100 kata itu disebut microfiction kan. Dulu kalau kita ingat fiksi mini Twitter kan 140 karakter gitu, itu kan di bawah 100 kata. Itu bisa kita sebut microfiction sepertinya. Kita akrab dengan itu gitu. Fiksi mini itu microfiction. Kalau mau disebut bahasa Indonesia mungkin cerita kecil gitu ya, cercil kalau mau dicocok-cocokin sama cerpen gitu kan. Kemudian lebih panjang lagi, cerita dengan panjang 100 sampai 1000 kata. Nah, itu disebut dengan flash fiction atau cerita ringkas, atau kalau mau disingkat cerkas. Kalau nggak salah ada tuh beberapa majalah remaja yang punya rubrik cerkas itu, cerita ringkas itu gitu. Jadi kalau diukur dengan jumlah kata itu antara 100 sampai 1000 jumlah kata yang untuk satu cerita itu disebut cerita ringkas. Ada cerita pendek. Itu antara 1000 sampai 750 7.500 kata. Itu disebut cerpen. Itu cerpen yang mentradisi sebenarnya dalam sastra Indonesia ya. Di koran-koran itu terutama di batas minimal tadi 1000 sampai 1.200 kata. Biasanya cerpen-cerpen di koran itu sepanjang itu. Jadi kalau kurang dari 1000, ada juga kayaknya di koran yang memuat cerita kurang dari 1000, sebenarnya dia secara konvensi ini, dia nggak bisa disebut cerpen, tapi harus disebut cerita ringkas. Tapi umumnya kita hanya menyebut dia sebagai cerpen. Nah, buku Eka ini, Sumur ini, masuk kategori cerpen memang. Sejak awal Eka menyebutnya cerpen. Tapi 5.000 nggak ada koran yang mau memuat itu, masa bersambung 5 kali gitu kan. 5 minggu berturut-turut, ntar dimaki-maki korannya, dibilang wah tiap minggu Eka aja yang dimuat, nanti bias nama besar lagi. Jadi kesulitan awal naskah Eka itu sepertinya itu gitu ya. Kemudian ada cerita kan, Eka bercerita bahwa dia dan penerbit Gramedia Pustaka Utama dan editornya gitu, ayo kita bereksperimen lah, kita terbitkan
Dan ternyata ada modelnya dulu gitu, ada disebut nama seorang pengarang yang menerbitkan cerita yang bahkan lebih pendek daripada 5.000, ya dicoba aja. Sekarang memang tidak lazim ya, orang biasanya apa namanya menerbitkan novel yang panjang gitu. Jadi novel itu sepanjang apa sih? Novel ya, itu 50.000 sampai 110.000 kata. 110.000 kata, 50.000 minimal itu novel. Nah, novela itu 50.000 kata paling banyak sampai 20.000 kata minimal, 20.000 sampai 50.000. Nah, lomba manuskrip DKJ novel itu sebenarnya novela kan, minimal 20.000, kalau nggak salah 20.000 minimal di lomba novelnya DKJ itu. Jadi sebenarnya novel harus lebih dari 50.000 kata. Dan novelet itu antara batas maksimal cerpen tadi 7.500 kata sampai 20.000 kata itu novelet. Nah, balik lagi ke bukunya. Terasa lama membacanya ketimbang novel yang cerpen yang ada di koran. Rata-rata cerpen Eka di buku-bukunya kan, kalau kita baca ya semangkuk sake gitu, kalau kita minum sake cerpen sependek itulah gitu. Tapi ini lebih panjang ya karena 5.000 kata. Ini bukan novel, ini kalau di sini hanya disebut sebuah cerita. Ceritanya apa ya? Saya mau bacain dikit aja di bagian awal. Dibuka dengan gambaran begini. Sewaktu kecil, Thoyib menyukai seorang gadis kecil yang rumahnya di sisi lain kampung bernama Siti. Kampung. Ada Thoyib, ada Siti, nama-nama orang kecil. Itu gambaran karakternya. Di pagi hari ia akan duduk di depan rumah menunggu gadis itu muncul menuju sekolah. Dan mereka akan berjalan bersama menelusuri jalan setapak yang memanjang sepanjang pinggiran sawah. Sebab sekolah mereka ada di kampung lain. Deskripsinya menarik ya. Jadi ya mereka anak kecil yang sekolah yang kita bisa bayangkan kampungnya sedemikian kecilnya sehingga tidak ada sekolah di situ, sekolah negeri lah kira-kira gitu, tapi ada di sekolah lain karena memang biasanya begitu, memang di daerah-daerah desa-desa kecil itu sekolah ditempatkan di satu desa gitu yang anak-anak dari desa lain kemudian sekolah di situ gitu. Nah, itu gambaran yang bisa kita tangkap dari paragraf pertama dalam buku cerita Sumur ini gitu. Kadang bersama kawan-kawan yang lain, yang paling menyenangkan tentu saja jika berjalan hanya berdua. Nah, jadi nggak banyak penduduknya kan gambarannya kan. Jadi anak-anak pun kadang bersama anak lain, kadang lebih menyenangkan tentu berdua. Ini bukan hanya sekedar menggambarkan perasaan si Thoyib dan Siti loh, tapi sedikit itu loh jumlah anak di desa itu sehingga ketika berangkat sekolah pagi-pagi itu sangat besar kemungkinan mereka berkesempatan untuk berjalan berdua, menelusuri pematang sawah sepanjang pinggiran desa, tergambar ya lokasi desanya, setting ceritanya, dan tergambar apa yang akan diceritakan di buku ini gitu. Kisah cinta antara Siti dan Thoyib, anak desa tinggal di sebuah desa yang kecil, dan ya baca aja deh. Nanti saya mau bicara lagi tentang hal lain, tapi untuk video ini udah kepanjangan nih. Terima kasih udah menyimak. Saya harus mempromosikan buku ini karena memang layak dibaca. Ini eksperimen yang menarik di tengah penerbitan yang harus mempertaruhkan modal gede. Kalau harus novel tebal-tebal tadi seperti batasan konvensi itu, novel itu ya harus 50.000 sampai 110.000 kata, tebel banget, mahal banget, kita mungkin nggak kebeli. Tapi dengan cara seperti ini, ketika cerita 5.000 kata tidak dapat tempat, taruh di online, nggak dibayar atau bayarannya murah. Nah, cara terbaik untuk
membuat pengarang kita hidup adalah meyakinkan penerbit bahwa buku sekecil ini pun bisa kok kita nikmati. Pengarang dengan demikian bisa kita hargai dengan cara kita membeli bukunya. Nggak terlalu mahal, tapi kita pantas banget mengeluarkan uang seharga buku ini dan menikmatinya bukunya. Dapat tanda tangan lagi. Oh, dapat tanda tangan. Eka. Terima kasih sudah menyimak. Tunggu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.